Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau buat cemilan dari pisang, karena kebetulan pisangku yang tengah itu udah berbuah dan udah matang di pohon. Jadi aku buat cemilan aja. Nah, rencananya aku mau buat es kulkul sama pisang coklat gitu loh, yang dari kulit pangsit gitu. Ini aku lagi ke pasar karena kebetulan di rumah itu nggak ada yang jual kulit pangsit gini, karena pasarnya juga deket ya. Jadi aku langsung cus ke pasar. Ini aku juga beli tusuk sate untuk tusuk es kulkulnya itu. Ini juga aku lihat ada yang kecil ternyata, karena kan yang panjang itu buat tusuk sate. Karena ini cuma mau buat tusuk pisang ya, aku ngambil yang kecil aja, yang isinya paling ada 100-an gitu. Ini tuh harganya 2000, dan aku kulit pangsitnya itu cuman beli setengah kilo aja. Setengah kilonya itu 6000. Aku memang sengaja cuman beli ini 2 barang aja, karena aku nggak ada butuh apa-apa ya di rumah, karena memang mau buat cemilan ini aja. Untuk tepung coklatnya masih ada di rumah, jadi aku beli kulit pangsit sama tusuk sate aja. Aku beli setengah kilo aja karena ini tuh udah banyak banget. Kayaknya kalau cuman buat pisang coklat aja nggak bakalan habis ya, karena itu isinya banyak banget dan kan tipis-tipis ya, jadi lumayan lah, agak muat banyak gitu. Nah, ini aku udah sampai rumah, dan ini pisangnya itu pisang kayak gini ya. Memang pisangnya tuh nggak besar. Ini tuh jenis pisang raja, cuman agak kecil ya, nggak raja-raja. Agak besar gitu, karena memang jenis pisang raja itu kan agak besar ya. Cuman karena ini nggak tahu ya kenapa, mungkin karena kekurangan air kali ya, karena nggak pernah disiram juga. Aku kurang paham juga sih, karena memang kecil-kecil dari pohonnya memang. Terus ini aku udah kupasin. Ini nggak aku cuci dulu ya, aku nggak tahu, karena memang karena kotor kan ininya, bawahnya. Aku kira kan cucinya habis kupas, karena aku nggak paham ginian nih. Dan memang aku cuci habis dikupas gitu, dan ternyata itu lembek. Katanya ada yang nyaranin kalau pisang tuh lebih baik dicuci sama kulit-kulitnya dulu gitu, jadi biar bersih aja kalau pas dikupas gitu. Jadi mohon maaf ya karena keminimanku yang kurang pengalaman gini. Jadi aku nggak tahu. Akhirnya ya beginilah cucinya nanti habis dikupas. Ini nggak aku kupasin semua ya, karena nggak akan habis juga, karena ini tuh banyak banget isinya tuh. Meskipun pisangnya kecil tapi bulat-bulat gitu, kayak gemoy-gemoy gitu loh. Jadi kayak pas banget matengnya gitu, jadi nggak tipis, meskipun pisang-pisangnya kecil tapi rasanya juga manis. Ini pisangnya udah aku kupasin semua, cuman belum aku cuci. Jadi tuh tampilannya sebelum dicuci tuh bagus banget ya, kayak gini tuh, belum lengket, belum lembek gitu. Ternyata pas dicuci itu bener lengket gitu, jadi kayak nggak bagus aja tampilannya. Cuman ya nggak mengurangi rasa sih, rasanya pun tetap sama seperti kayak nggak dicuci. Nah, ini aku mau potong plastiknya dulu, mau bukan gunting ya, kayak disobek gitu loh. Ini nanti buat alas es kulkulnya gitu, biar nggak nempel satu sama lain. Jadi ini aku plastiknya yang satu, ini tuh ukuran 11x26, ini tuh jadi 4 lembar. Nah, ini aku sobek-sobek dulu semuanya, nanti biar enak langsung masukin aja. Nah, ini tusuk satenya aku mau cuci dulu, karena kayak banyak kayak kotor gitu sih. Nggak kotor, kayak ada debu-debu dari bambunya itu, jadi biar nggak nempel di pisangnya. Nah, ini udah aku cuci tusuk satenya, jadi tinggal mau langsung tusuk-tusuk aja. Jadi setelah ditusuk itu langsung dibungkus plastik gitu, nanti biar nggak lengket aja kalau pas ditaruh di freezer. Nah, ini aku bagian yang tusuk-tusuk, terus ibu bagian yang masukin ke plastiknya. Oh iya, maafkan untuk ada lauk paukku itu yang ikut kesut ya, karena memang tempatku ya seperti ini. Ini aku buatnya di meja makan, karena cuman di sini yang enak tempatnya gitu. Kalau yang di tempat lainnya sih nggak enak sih, maksudnya kayak ada meja besar gitu tuh nggak enak di sana. Jadi ini juga udah mau langsung aku masukin ke freezer.
Maafkan juga kalau kulkasku ini agak sedikit kotor karena nggak ada waktu ya buat bersihin, karena biasanya tuh dibuat ini naruh-naruh pentol bakso gitu, karena sekarang kan ibu nggak jualan, masih libur karena direnovasi warungnya, jadi itu pentolnya udah habis. Jadi kulkasnya juga belum sempat aku bersihin. Nah biasanya di freezer ini aku taruhnya itu 1 malam ya, semalaman gitu. Untuk keesokan harinya baru aku celupin ke coklatnya, karena kalau dicelupin belum beku dia tuh kayak nggak nempel ke coklatnya gitu loh. Terus ini untuk temperatur kulkasnya ini aku tinggiin ya, jadi kayak separuh gitu, keempat lah kurang lebihan. Nah sambil lalu nunggu es kulkulnya itu beku pisangnya, ini aku mau buat pisang coklat dulu. Jadi untuk coklatnya ini aku pakai coklat blok gitu ya, coklat batang gitu yang merek Alfa. Ini aku ambil bukan satu batang sih ya, apa ya, kayak satu iris gitulah, kan itu kayak ada iris-irisan jadi berapa gitu satu batang. Nah ini aku ngambil satu gitu, ini aku parut ke parutan keju, jadi biar nanti itu langsung hancur gitu, langsung lumer gitu. Cuman ya tergantung yang mau ngasih sih, aku ngasihnya dikit-dikit aja karena di rumah tuh nggak terlalu suka manis-manis banget, itu nggak suka, terutama suamiku, sama aku juga nggak terlalu suka manis sama coklat banget tuh, nggak terlalu ya. Ini aku udah selesai, aku parutnya segini aja. Terus ini aku juga buat adonan tepung terigu sama air. Ini tuh untuk perekatnya, untuk kulit pangsitnya gitu. Jadi biar merekat. Karena biasanya sih aku pakai putih telur ya. Cuman tadi aku lihat juga di YouTube ada yang pakai tepung terigu kayak gini. Jadi biar nggak terlalu amis ya. Biasanya kalau pakai putih telur ada amis-amisnya gitu. Jadi aku coba aja cara ini. Siapa tahu juga perekatnya itu aman ya gitu, maksudnya nggak bocor nanti untuk coklatnya gitu, nggak keluar ya. Kita coba aja dulu. Nah ini kulit pangsitnya yang tadi aku beli, ini setengah kilo tuh kan, banyak banget karena ini kan tipis-tipis. Terus kalau disimpan agak lama juga meskipun di kulkas itu kayak bau apek gitu, nggak enak, kecuali mungkin ditaruhnya di freezer ya. Cuman males aja sih, biar kayak nggak segar aja, jadi aku belinya dikit-dikit aja karena juga deket kan ke pasar, jadinya tinggal ke pasar aja, tinggal beli lagi kalau nanti kurang gitu. Nah ini pisangnya udah aku potong-potong juga, mau aku langsung taruh di dalam nanti, karena pisangnya itu memang kecil-kecil dari sana ya, jadi kalaupun dipakaikan satu langsung nggak dipotong itu kayak nggak terlalu matang ke dalam gitu loh, jadi kayak kurang enak. Jadi kalau dipotong-potong gini aku kasih 2 atau 3 potong gitu ya, biar matangnya ke dalam lah. Nah ini aku gulungnya seperti ini aja, kayak 2 lipat gitu aja, karena kalau terlalu kecil ini pisangnya kan agak banyak ya muatnya. Aku kasih coklatnya juga dikit-dikit aja kayak gitu, jadi biar nggak terlalu manis juga karena pisangnya udah manis. Nah ini aku ulangi sampai selesai seperti ini. Untuk yang pisang coklat kayak gini aku nggak banyak ya buatnya, aku cuman buat sehabisnya aja gitu, yang sekiranya harus habis sekarang gitu, karena kalau pas dingin tuh nggak enak juga kan, nggak renyah, terus coklatnya juga udah nggak lumer lagi, nggak meleleh lagi, jadi aku buatnya sedikit aja yang sekiranya habis aja. Ini aku udah selesai, udah lipatin semuanya, sekarang aku mau langsung tinggal goreng aja. Ini aku udah siapin minyak gorengnya. Itu yang hitam-hitam itu bukan kotor ya, karena memang wajannya tuh seperti itu sebenarnya udah bersih, cuman karena mungkin dulu dipakai buat gosong gitu loh ibu, jadinya bekas kayak gitu. Terus apinya ini aku pakai api kecil aja, karena kan kalau kulit pangsit itu cepet banget gosong ya, jadi aku kecilin aja. Terus kalau udah agak panas kita tinggal masukin aja untuk pisang coklatnya, sambil lalu kita aduk-aduk. Kalau aku sih biasanya disiram-siram pakai pakai minyaknya gitu, karena kalau disiram-siram tuh kayak gembung-gembung gitu loh, kayak gemoy gitu loh liatnya. Terus jangan lupa dibalik-balik biar enggak gosong sebelah. Ini kita tunggu aja sampai warna kekuningan gitu. Kalau sudah agak warna ke kuning atau kecoklatan gitu kita tinggal angkat aja. Tapi sesuai selera sih, mau kalian agak kayak gosongin dikit atau yang masih agak putih-putih kuning gitu. Jadi ya terserah kalian aja.
Ini aku goreng-goreng semuanya tadi sampai selesai yang aku buat tadi itu. Jadi nanti kita tinggal ambil untuk tiriskan semuanya. Ini udah ada yang matang, sekarang aku mau tiriskan. Ini aku pakai alas tisu ya, karena biasanya tuh kan ada minyaknya gitu kan, nggak ngeresap ya kalau langsung ke piring. Jadi aku pakai tisu aja biar minyaknya tuh ngeresapnya ke tisunya gitu. Nah ini si Humaira juga udah nggak sabar, dia pengen cepet buru-buru makan tapi masih panas. Dia tuh nggak sabaran banget, dan akhirnya tuh diambilin sama kunya, langsung dibawa ke kamar aja, ke depan ya, maksudnya ke ruang TV gitu, bukan ke kamar. Ini udah matang juga, aku mau langsung angkat. Dan ini aku goreng-goreng semuanya, sisanya nanti tinggal langsung makan aja. Ini juga udah selesai dan ini hasilnya. Jadi lumayan lah ya buat menemani kita nganggur, menemani kita nonton TV juga di malam hari, lumayan anget-anget juga. Jadi juga dengan cemilan low budget ya, jadi nggak perlu kita mengeluarkan uang banyak gitu, cukup dengan beli kulit pangsitnya aja, sama kalau nggak ada sih, kalau nggak ada Alfa coklat blok itu kita bisa pakai mesis aja dalamnya gitu. Jadi sesuai apa aja yang ada di rumah gitu. Karena aku coklat bloknya ini ada, nggak beli ya ibu untuk sisanya buat kue, jadi aku pakai coklat blok gitu aja. Dan ini tuh dalamnya kayak gini, ini tuh nggak terlalu meleleh ya, nggak terlalu banyak coklatnya, karena biasanya agak manis banget gitu, aku nggak suka. Jadi coklatnya seadanya aja. Nah oke, kita lanjut ke menu yang kedua, karena ini masih ada ya, menu ketiga ya. Karena ini masih ada sisa pisangnya yang udah dikupas. Ini aku udah potong kecil-kecil juga, ini udah jadi 4 ya. Aku mau buat pisang coklat juga, cuma bukan yang coklatnya itu taruh dalam gitu. Jadi ini tuh aku mau buat makanan stok di frozen food gitu, di freezer. Jadi atau nanti aku mau taruh di bawahnya aja, di bawahnya freezer gitu. Karena kan mana eman juga masih ada sisa kulit pangsitnya juga. Terus pisangnya yang udah dikupas juga masih ada. Jadi kan mana eman kalau dibuang. Jadi aku buat pisang coklat yang kayak gini aja. Nanti sewaktu-waktu, entah itu besok atau kapan, lusa mungkin, kita tinggal goreng aja. Ini sebenarnya kalau mau buat kayak gini tuh pisangnya kan yang panjang ya, jadi kita irisnya itu jadi 4, kemudian kita taruh aja di dalam. Itu kan enak sebenarnya, kayak pisang aroma gitu loh, cuman karena ini kecil-kecil jadi agak susah kayak disambung-sambung gitu. Juga aku suka sih tampilannya, ini lucu gitu, kecil-kecil gini, imut. Ini udah selesai, aku mau langsung taruh di Tupperware gitu, nanti biar langsung aku taruh di freezer atau di bawahnya freezer gitu. Untuk coklatnya nanti biasanya aku kasih kalau pas udah mateng ya, pisangnya ini udah aku goreng, kemudian pas anget-anget gitu aku langsung parutin coklat blok yang tadi itu, yang Alfa itu. Nah jadi biar meleleh juga gitu di atasnya, cuman nggak masuk ke dalam gitu, nggak ditaruh di dalam gitu sih. Oke, ini udah selesai, aku langsung taruh di kulkas aja. Sekarang aku mau buat gula ya, mau blender gula untuk bahan-bahan es kulkulnya ini, karena itu pakai gula halus gitu, karena nggak bisa pakai gula pasir yang kasar, jadi harus dihaluskan dulu di blender. Atau kalau kalian males yang mau blender, kalian bisa beli gula halusnya langsung ya, biasanya ada, cuman harganya tuh lebih mahal dari gula biasa. Untuk takarannya sendiri itu kalian bisa atur sendiri ya, jadi sesuai selera aja. Kalau kalian suka manis, jadi kalian banyakin aja gulanya untuk di blender gitu, gula halusnya. Kalau kalian nggak terlalu suka ya dikitin aja, banyakin bubuk coklatnya. Kalau aku ini takarannya aku pakai yang satu blenderan ini kan 3-4 sendok. Aku ulangi sampai 2 kali. Jadi totalnya 7 atau 8 sendok lah ya gulanya gitu. Jadi aku haluskan semua seperti ini. Nanti kalau sudah baru dicampur dengan bubuk coklatnya. Nah sekarang udah selesai, sekarang mau aku campur dengan bubuk coklatnya. Jadi kemarin tuh aku beli bubuk coklatnya, bukan kemarin sih ya, udah lama, udah aku buat berapa kali ini.
Aku belinya itu kayaknya ada 2 on apa ya, pas seperempat gitu, 5.000 ini memang namanya tepung coklat ya, bukan Black Forest atau bukan coklat Van Houten gitu. Jadi yang memang khusus untuk buat es kulkul seperti ini gitu. Jadi karena kemarin aku sempat beli yang Van Houten gitu, salah, jadi nggak jadi kayak es kulkul gitu, dia kayak melintir gitu loh, nggak halus dia untuk pas jadinya gitu kalau pas sudah dimasak gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau beli, jadi harus benar-benar bilang ini ya, tepung coklat gitu, bukan Van Houten ataupun Black Forest gitu. Nah untuk tepung coklatnya tadi aku kasih 3 sendok ini ya, bubuk coklat gitu. Kemudian aku campur dengan minyak goreng, terserah merek apapun itu minyak goreng. Ada juga sih yang biasanya pakai margarin gitu, pakai mentega, cuman aku pakai minyak. Jadi terserah kalian mau pakai apa, jadi bukan pakai air ya, pakainya pakai minyak. Memang sih sebenarnya agak nggak enak ke tenggorokan gitu ya kalau nggak biasa gitu, tapi menurutku sih enak sih ya. Sebenarnya nggak harus pakai tepung coklat kayak gini, ada yang bisa pakai coklat coklat blok gitu, yang alpha gitu, yang kayak buat isiannya pisang coklat tadi itu. Cuman aku lebih suka yang bubuk coklat kayak gini gitu, rasanya tuh lebih kerasa gitu loh. Oh ya lanjut, ini udah aku masak ya. Jadi kalau masaknya itu nanti kalian pakai api kecil gitu, karena ini gampang ini ya, gampang mendidih gitu, gampang kental gitu loh. Jadi jangan terlalu mateng juga, kalau udah kayak meletup-letup gitu, jadi langsung matikan aja apinya, kemudian langsung angkat terus aduk-aduk seperti ini. Karena memang kalau sudah agak matang dia, kalau udah meletup-letup dia biasanya agak kental seperti ini gitu. Nah ini kalian tunggu dulu sampai agak dingin ya, sambil diaduk-aduk seperti ini, nanti dia akan cair kembali seperti yang sebelum dimasak tadi. Oh ya maafkan ya, itu ada tudung saji makananku, jadi karena memang tempatnya tidak memadai jadi mohon maaf sekali, karena ini aku bukan buat untuk resep ya, jadi apa ya, memang untuk keseharianku aja aku buat cemilan seperti ini. Doakan semoga nanti tahun kapan entah itu keinginanku untuk punya rumah dan dapur sendiri itu yang lebih layak dan lebih bagus itu bisa segera tercapai, amin. Nah oke, kalau sudah agak dingin kalian bisa langsung ambil pisangnya dari freezer, kemudian kalian langsung celupkan ke tepung coklatnya yang sudah kita masak tadi seperti ini. Nah jadi sebenarnya ini kalau masih agak panas dia kayak nggak nempel gitu ya, jadi benar-benar harus agak dingin dulu gitu. Nah ini masih agak panas tadi, dia kayak nggak pas gitu, kayak nggak mau melekat gitu ya coklatnya ke pisangnya, jadi harus didinginin dulu. Ini aku coba lagi dan sekarang sudah beneran agak dingin gitu. Udah pas lah untuk dibaluri gitu ke tepung coklatnya. Nah ini aku baluri semuanya sampai semuanya selesai. Jadi untuk plastiknya jangan dibuka ya, maksudnya jangan dibuang gitu. Habis dibaluri dengan coklat langsung ditutup kembali dengan plastik yang udah dibuat bungkus tadi. Nah ini udah selesai, sekarang aku mau langsung masukin ke freezer lagi, karena biasanya ini kayak masih belum kayak belum beku gitu loh coklatnya, jadi nggak terlalu enak gitu kalau pas dimakan. Oh ya maaf ya, keadaan kulkasku ya begini. Dan ini tutup freezernya juga udah lepas, waktu itu patah dia. Dan ini juga sisanya langsung aku balurin lagi karena masih ada sisa coklatnya juga kan, eman-eman. Pokoknya ini aku habiskan sampai titik coklat penghabisan. Nah setelah es kulkulnya itu selesai, sekarang aku mau goreng untuk yang piscok yang kemarin udah aku buat dan aku taruh di freezer. Dan ini tuh udah keesokan harinya ya, jadi ini bukan di hari yang sama. Nah sekarang ini aku mau langsung goreng-goreng dulu karena si Abi nanti bentar lagi datang. Sekarang dia masih ada di pangkas, nanti biar siang-siangan dia kan biasanya kayak pengen ngemil gitu, jadi biar sekalian aja masih anget-anget gitu. Oke, ini udah mateng juga. Sekarang mau aku langsung parutin coklat yang alpha itu.
Jadi ini kan masih anget ya, jadi dia tuh kayak masih meleleh gitu loh kalau pas diparutin. Apa ya, sebenarnya rasanya sih sama kayak yang kemarin, cuman kalau yang ini kan di atasnya, dan juga biar lebih awet aja sih disimpannya di freezer gitu. Kalau yang kemarin itu kan harus langsung digoreng gitu ya. Aku kurang paham juga sih kalau ditaruh di freezer bisa apa enggak, soalnya kan ada coklatnya juga di dalam. Kalau ini kan coklatnya ditaruhnya, ditaburinya pas udah mateng gitu. Nah tuh kan masih meleleh ya. Ini toppingnya terserah kalian sih, kalian mau banyakin atau dikit terserah gitu, sesuai selera aja. Nah ini aku mau kasih ke ponakan gitu, dia main sama Humaira ke rumah. Biasanya anak kecil gitu suka sih. Si Humaira juga udah makan tadi. Nah sekarang es kulkulnya udah jadi juga, dan ini tuh si abang Kafa itu mau dikasih juga sama ibu. Itu Sumaira ini nggak mau karena dia nggak tahu rasanya ya. Memang sih kalau kalau dia nggak tahu rasanya, dia tuh nggak mau. Ini sekarang aku mau nyoba dulu satu. Biasanya kalau apa yang aku makan dia mau gitu, biasanya dia suka sih, cuman masih aku batasin gitu, nggak aku banyak kasih, soalnya kan banyak minyaknya juga ya. Nah tuh dia suka banget sampai nyosor gitu loh makannya. Cuman nggak aku kasih lagi. Nah oke, sekarang udah selesai. Sekarang aku mau cek dulu untuk keuanganku di pertengahan bulan ini. Siapa tahu ada yang masih cukup nggak sampai akhir bulan kebutuhannya gitu, atau apa sudah ada yang habis gitu ya. Jadi alhamdulillah juga sih bulan ini tuh kemarin aku dana BLTDD ku tuh cair, bantuan gitu dari desa, karena itu kan biasanya tiap bulan ya, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu cair. Jadi di bulan ini aku ada tambahan uang belanja gitu. Nah itu untuk belanja mingguan biasanya itu udah habis banget ya. Udah biasanya kan udah beberapa bulan yang lalu, itu dari beberapa bulan itu biasanya aku udah kayak minus gitu loh sama belanja mingguan gitu, karena aku pakai sehari-hari gitu kan. Nah ini udah aku cek sebenarnya masih ada yang belum kepake gitu. Ada juga yang sudah habis gitu. Nah ini untuk jalan-jalan masih ada, karena aku kepokaan masih 1 kali, nanti aku akhir bulan aja kayaknya ke sana. Untuk laba jualan ini masih terkumpul 100, karena untuk bulan ini aku lagi mager banget posting. Nggak tahu ya, aku jarang-jarang banget posting gitu. Nah sekarang aku mau cek pemasukannya suamiku setiap harinya dulu. Aku sengaja memang nggak mau keluarin amplop yang ini, karena aku cuman mau cek aja ya budgetku gitu, budget anggaran bulan ini tuh cukup nggak sampai akhir bulan gitu. Jadi biar aku bisa mengontrol gitu loh untuk mau beli apapun itu gitu. Jadi biar bisa ngira-ngira lah uang ini cukup nggak ya sampai akhir bulan gitu loh. Nah ini juga suamiku masih berapa hari kerja, dia masih ada 3 atau 14 hari kerja gitu. Ini terakhir kerja tanggal 16, karena 17 sama 18 itu tutup renovasi warung ibuku, jadi dia bantuin, dan baru kerja tanggal 19 ini. Jadi kebutuhan untuk bulan depan itu masih belum ada yang terpenuhi semua gitu, jadi masih belum cukup, ada yang masih sisa separuh kurangnya gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih masih ada beberapa hari lagi ya, 10 harian lagi lah gitu. Bismillah, semoga masih diberikan kesehatan untuk terus lancar bekerja. Dan ini aku juga cek, ini ada kebutuhan sapi, kemarin tuh udah kepake untuk beli bubuk padi gitu, itu kepake 80.000, cuman aku lupa masukin di sini, takutnya nanti kelupaan, jadi aku tulis sekarang aja di sini. Kemarin harganya 80.000, jadi sisanya itu 20.000. Ini aku lupa, aku tulisnya di pemasukan bukan keluar gitu. Nah ini juga aku mau cek untuk yang kebutuhan motor. Kemarin itu udah dipakai untuk beli oli, cuman kemarin nggak aku tulis di sini karena memang aku belum servis motorku, aku belum sempet gitu. Karena kemarin kan aku ada ini ya, memang uang untuk mau servis motor gitu, cuman aku belum
belum sempat gitu kan. Jadi yang uang yang kemarin aku tambahin 70 itu kan masih, kemudian untuk sisanya itu sisa 65 yang mau aku servis motor gitu, karena biasanya servisnya ke saudara juga dan ongkosnya nggak terlalu mahal. Oke, sampai sini dulu ya videoku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir, dan semoga kita masih bisa berjumpa di video-video berikutnya. Jangan bosen-bosen ya nonton videoku. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Untuk yang baru mampir ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.